Kembali lagi di ibadah hari Minggu Pelkat PAGP Bandung Kura Bekasi. Adik-adik, gimana kabarnya? Adik-adik tetap sehat? Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, siapkan Alkitabnya, siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk mengikuti ibadah kita. Adik-adik, sebelum ibadahnya kita mulai, kita akan saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sebelum ibadahnya kita mulai, kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah sertai kami hingga saat ini. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah ini. Tuhan mau berkati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Kiranya firman yang boleh kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan membacakan Mazmur. Mazmur kita pada hari ini terambil dari Mazmur 73 ayatnya yang ke-24. Mazmur 73 ayat 24. Adik-adik, silakan dibuka Alkitabnya. Kita akan membaca bersama-sama. Sudah dapat semua? Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 73 ayatnya yang ke-24. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya, mari kita siapkan hati, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau boleh memberkati kami sampai saat ini. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu dan membaca Alkitab. Biarlah Engkau yang memberkati kami, sehingga kami menjadi anak yang dengar-dengaran dan boleh melaksanakan firman Tuhan yang kami dengarkan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita membaca Alkitab. Dan pembacaan hari ini terambil dari Yohanes 2 ayat yang pertama sampai dengan 11. Adik-adik pasti sudah siapkan kan Alkitabnya? Kalau sudah, dibuka Yohanes 2 ayat yang pertama sampai dengan 11. Kalau belum ketemu, kalian tungguin. Yohanes 2 ayatnya yang pertama sampai dengan 11. Mari kita baca. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Selamat pagi adik-adik. Tadi kita sudah membaca ya dari Injil Yohanes 2 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Pasti adik-adik gak asing dong dengan cerita ini? Ya, hari ini firman Tuhan bercerita tentang mukjizat Tuhan Yesus yang mengubah air menjadi anggur. Nah, Kagel mau tanya nih, sebenarnya adik-adik bagaimana sih ceritanya? Nah, Kagel punya ilustrasinya nih. Yuk, mari kita sama-sama simak ilustrasi dari cerita Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur berikut ini. Pada waktu itu, di kota Kana, provinsi Galilea, ada pesta perkawinan. Tuhan Yesus, ibunya, Ibu Maria, dan murid-muridnya diundang ke pesta perkawinan itu. Nah, adik-adik, Ibu Maria mendengar bahwa para pelayan sedang kekurangan minuman anggur. Di saat tamunya lagi banyak banget, ternyata minuman anggur habis. Dan dari sinilah muncul ketakutan dari keluarga mempelai tersebut. Kenapa takut ya adik-adik? Ya, karena dalam tradisi Yahudi ketika sebuah pesta perkawinan kehabisan anggur, maka hal tersebut menjadi hal yang sangat memalukan. Mengapa? Karena anggur merupakan lambang sukacita, sehingga keluarga wajib menyediakan anggur bagi para tamu undangan. Dan akhirnya adik-adik, Ibu Maria ingin agar Tuhan Yesus segera melakukan sesuatu. Karena Ibu Maria yakin bahwa Tuhan Yesus pasti memiliki kuasa untuk menolong keluarga mempelai tersebut. Dan Ibu Maria berharap supaya Tuhan Yesus segera membuat mukjizat dan menyatakan dirinya sebagai Mesias. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus menjawab Ibu Maria, "Ibu, jangan menyuruh aku,
belum sampai waktunya aku menyatakan diri. Adik-adik, apa ya arti jawaban Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus menolak untuk menolong? Bukan ya adik-adik, Tuhan Yesus tidak menolak untuk menolong keluarga mempelai tersebut. Melainkan Tuhan Yesus mau mengatakan belum waktunya Ia menyatakan diri sebagai Mesias. Karena itulah Tuhan Yesus tetap menolong dengan melakukan mukjizat untuk memenuhi kebutuhan anggur di pesta perkawinan tersebut. Nah, adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus meminta para pelayan agar mengisi semua tempayan dengan air sampai penuh. Lalu air yang penuh itu berubah menjadi anggur, bahkan menjadi anggur yang sangat baik dan sangat enak. Nah, adik-adik, ketaatan para pelayan untuk mengikuti perintah Tuhan Yesus dengan mengisi semua tempayan yang ada dengan air yang penuh, membuat mereka dapat mengalami dan melihat kuasa Allah dalam diri Tuhan Yesus bekerja. Nah, adik-adik, dari cerita ini, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus merupakan Allah yang berkuasa. Ia mampu melakukan berbagai hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, seperti air menjadi anggur, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin oleh Tuhan Yesus. Namun, kekuasaan Tuhan Yesus hanya bisa dirasakan oleh setiap manusia yang senantiasa hidup mengandalkan Tuhan Yesus. Karena itu, adik-adik harus selalu mengandalkan Tuhan di setiap perjalanan kehidupan adik-adik. Misalkan ketika adik-adik akan ujian, adik-adik pasti belajar. Tetapi adik-adik harus tetap mengandalkan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Dengan cara berdoa, adik-adik pasti dimampukan untuk dapat mengingat setiap pelajaran yang sudah adik-adik pelajari dari semalam. Atau ketika adik-adik sedang sakit, adik-adik mungkin sudah berobat, adik-adik sudah makan obat. Tetapi adik-adik juga harus tetap mengandalkan Tuhan dengan cara berdoa untuk menyerahkan proses pengobatannya kepada Tuhan Yesus. Atau ketika adik-adik sedang sedih, sedang takut, sedang gelisah, adik-adik juga harus tetap mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena setiap perjalanan langkah hidup adik-adik, adik-adik tidak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan tuntunan tangan Tuhan Yesus. Maka dari itu, kita, kakak layan, papa mama, oma opa, adik-adik, dan semua kita ini, anak-anak Tuhan, harus selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang tadi kita sama-sama dengar itu dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk merespon firman yang tadi kita sama-sama sudah dengar, mari kita menyanyikan lagu Satu Kidung Pujian.
tutup matanya, kita mau berdoa ya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami berdoa untuk gereja dan pelayanan kami. Tuhan memberkati Tuhan setiap gereja di seluruh muka bumi dengan pelayanan yang ada. Tuhan memberkati para pendeta, para majelis. Tuhan memberkati pelayanan yang mereka lakukan. Terutama Tuhan kami ingin berdoa untuk gereja dan pelayanan kami, yaitu GPIB Anugerah Bekasi. Tuhan memberkati dari Bapak Pendeta, para presbiter yang ada, para komisi, pelkat, dan karyawan kantor, dan beserta kostor. Tuhan memberkati setiap pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga kepada warga jemaat GPIB Anugerah Bekasi, Tuhan juga memberkati. Kami berdoa untuk PLK PA, Tuhan juga memberkati anak-anak yang selalu menjadi anak-anak yang baik, selalu menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat dan benar-benaran. Tuhan memberkati PLK PA kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, di mana kami bersyukur Tuhan atas bangsa yang sudah Engkau berikan kepada kami, yang sudah Engkau anugerahkan. Biarlah Tuhan memberkati dari Bapak Presiden, dari para menteri, sampai ke RT RW di lingkungan kami tinggal. Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan memberikan selalu kesehatan dan kekuatan. Terlebih Tuhan pada masa pandemi ini, Tuhan memberkati, memberikan kekuatan kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Biarlah kami selalu kuat, kami selalu berharap kepada Tuhan, kami selalu mengandalkan Tuhan. Biarlah kami dapat melewati masa-masa pandemi ini dengan terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk janda, duda, yatim piatu, anak-anak yatim Tuhan, fakir miskin yang saat ini dengan pergumulan mereka Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, berikan penghiburan, berikan kekuatan. Biar Tuhan mau selalu lawat kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak PLKPA yang sudah naik kelas, yang mau lulus, yang masuk ke pendidikan yang baru. Tuhan memberkati mereka. Biarlah mereka selalu, anak-anak PLKPA ini Tuhan selalu berharap kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan, walaupun mereka belum bersekolah, belum bertemu dengan teman-teman yang lain. Tetapi kami yakin dan percaya kami semua dapat melewati masa pandemi ini. Kami berdoa Tuhan untuk para orang tua PLKPA, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaannya mereka. Tuhan memberikan kekuatan kepada papa dan mama yang selalu merawat anak-anak PLKPA dengan baik. Tuhan memberkati. Pada saat ini kami juga berdoa untuk para kakak-kakak layan yang selalu melayani adik-adik dengan sungguh-sungguh, dan biarlah Tuhan memberkati setiap pekerjaan kakak-kakak layan ini Tuhan. Biarlah pelayanan yang mereka lakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah rangkaian doa syafaat kami, dan biarlah Engkau mau mendengarkannya, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa sempurna. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan Kidung Ceria. Oh iya adik-adik, jangan lupa ya, untuk persembahannya nanti dititip ke mama papanya, supaya nanti diantar ke gereja. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria. Agar Tuhan dipuji tiap orang hidup.
kasih pada pagi hari ini kami anak pelayanmu sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami untuk gereja dan pelayanan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Tapi sebelum menutup ibadah ini, mari kita nyanyikan satu buah lagu pujian. Adik-adik, sekarang kita tutup ibadah ini dengan doa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus boleh hadir dan menyertai kami anak-anak-Mu di ibadah hari Minggu, pelayanan anak Pelkat PA GPIB Anugerah Bekasi pada hari Minggu ini. Tuhan, kami selalu bersyukur walaupun kami anak-anak-Mu hanya bisa beribadah secara daring karena pandemi ini Tuhan, tapi kami yakin suatu saat kami bisa bertemu kembali karena kami yakin dan percaya hanya daripada kuasa-Mu yang dapat menghilangkan pandemi yang saat ini sedang melanda seluruh negeri. Tuhan, kiranya firman yang sudah kami dengar tadi, kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami masing-masing, yaitu kami selalu mengandalkan kuasa Tuhan dimanapun kami berada. Ajarkan kami untuk dapat selalu mengandalkan Tuhan di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah ini dengan sukacita, dan tak lupa juga Tuhan, kami mengingat teman-teman kami yang belum bisa hadir hari ini, kiranya kami dapat bertemu di minggu-minggu yang akan datang untuk sama-sama mau memuji nama-Mu. Ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.